Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Loveli, saya dari Bahasa dan Sastra Arab 2, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, akan menjelaskan sedikit tentang sejarah fikih lughoh, perbedaan fikih lughoh dan ilmu lughoh, serta materi tentang fikih lughoh. Sejarah fikih lughoh. Secara harfiah, fikih al-lughoh yaitu al-fiqhu yang artinya memahami secara mendalam, dan al-lughoh yang artinya ucapan-ucapan yang dimengerti oleh sekelompok manusia, dan dengan itu juga mereka melahirkan maksud dan kehendaknya. Sedangkan pengertian fikih al-lughoh secara umum yaitu kaidah-kaidah dan hukum-hukum tentang kehidupan bahasa-bahasa sejak pertumbuhannya dan masa-masa yang dilaluinya. Faktor-faktor yang menyebabkan bercabangnya dari pokok awalnya hingga hubungan dan kaitannya dengan aspek-aspek yang berbeda-beda dan bermacam-macam. Ramdan Abdul Tawab dalam Fusul Fikih Al-Arabiyah mengatakan, fikih al-lughoh sekarang ini digunakan untuk menamakan sebuah ilmu yang berusaha untuk mengungkap karakteristik bahasa Arab, mengetahui kaidah-kaidahnya, perkembangannya, serta berbagai hal yang berkaitan dengan bahasa ini, baik secara diakronis maupun sinkronis. Jadi dapat kami simpulkan bahwa definisi dari fikih lughoh secara klasik yaitu ilmu yang membahas tentang asal-usul, dialek, tulisan, makna kosakata, karakteristik secara pengungkapannya bahasa Arab. Sedangkan dalam fikih al-lughoh modern, ilmu ini dapat diartikan sebagai pengembangan dari fikih al-lughoh klasik yang khusus membahas tentang sejarah, cara perkembangan dan karakteristik bahasa Arab yang berkaitan dengan peradaban ilmu bahasanya. Nama fikhu al-lughoh sudah ada pada zaman dahulu, sekitar abad ke-4 Hijriah atau sekitar abad ke-10 Masehi. Namun dalam pembahasannya masih berbentuk wacana dan belum sempurna sebagaimana yang ada sekarang ini. Adapun kemunculan adalah ketika zaman kerasulan terakhir mulai mendekat. Bahasa Arab mengalami masa kejayaan. Banyak orang-orang disibukkan dengan meningkatkan kemampuan berbahasa masing-masing. Namun pada waktu itu belum ada kaidah yang mendasarinya. Dalam keadaan persaingan bahasa yang sangat sengit, hadirlah Rasulullah yang membawa Al-Quran yang melumpuhkan semua pihak, sehingga menjadikan Al-Quran sebagai silabus baru dalam pendidikan mereka. Islam kemudian disebarkan ke seluruh penjuru alam. Bangsa Arab mulai bercampur dengan mereka yang ajam. Bahasa Arab pula menjadi bahasa antar bangsa yang akhirnya menimbulkan kesan dan perbuatan yang menuntut ilmu. Selanjutnya perbedaan fikih lughoh dan ilmu lughoh. Adapun alasan kelompok yang membedakan antara fikih al-lughoh dengan ilmu al-lughoh sebagaimana yang dikemukakan oleh Yakub adalah sebagai berikut. Yang pertama, cara pandang ilmu al-lughoh terhadap bahasa berbeda dengan cara pandang fikih al-lughoh. Yang pertama memandang atau mengkaji bahasa untuk bahasa, sedangkan yang kedua mengkaji bahasa sebagai sarana untuk mengungkap budaya. Yang kedua, ruang lingkup kajian fikih al-lughoh lebih luas dibanding ilmu al-lughoh. Yang ketiga, secara historis istilah fikih al-lughoh sudah lebih lama digunakan dibanding istilah ilmu al-lughoh. Yang keempat, setelah dicetuskannya, ilmu al-lughoh sudah dilabeli kata ilmiah secara konsisten, sedangkan fikih al-lughoh masih diragukan keilmiahannya. Yang kelima, mayoritas kajian fikih al-lughoh bersifat historis komparatif, sedangkan ilmu al-lughoh lebih bersifat deskriptif. Selanjutnya saya akan mengambil salah satu materi dalam fikih lughoh, yaitu dialek dalam bahasa Arab. Dialek adalah varian-varian sebuah bahasa yang sama. Varian-varian ini berbeda satu sama lain tetapi masih banyak menunjukkan kemiripan satu sama lain sehingga belum pantas disebut bahasa-bahasa yang berbeda. Dialek menurut para ahli bahasa Arab adalah bahasa dan huruf yang digunakan oleh sekelompok orang dalam rumpun tertentu yang menyebabkan adanya perbedaan ucapan bahkan bacaan antara satu dengan yang lainnya. Pada tataran lahjah, perbedaan secara fisiologis ini juga merupakan faktor dominan yang mempengaruhi perbedaan lahjah Arabiyah baik secara personal maupun sosiokultural. Kemudian, adapun bentuk-bentuk fenomena ragam dialek tersebut akan diuraikan secara sederhana disertai nama-nama ragam yang masyhurnya berikut ini. Yang pertama adalah lahjah al-Kishkishyah, yang kedua lahjah al-Kaskasah, yang ketiga lahjah al-An'anah, kemudian lahjah al-Fahfahah, lahjah al-Wakm, lahjah al-Wahm, lahjah al-Ajajah, lahjah al-Istinto, dan lahjah al-Watam.
Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.